Strip, ada penilaian yang cukup mencolok tentang situasi negosiasi seputar Gaza. Lebih khusus lagi, upaya untuk melanjutkan perlucutan senjata Hamas. Menurut sumber diplomatik Barat yang berbicara kepada saluran I24 News berbahasa Inggris dan Ibrani, pembicaraan tersebut kini secara efektif telah terhenti selama berminggu-minggu tanpa ada pergerakan nyata di lapangan. Sumber tersebut mengatakan secara belak-belakan tidak ada kemajuan nyata dan baik Israel maupun Hamas menurut pandangan mereka tampaknya puas dengan status quo untuk saat ini. Pada saat yang sama, perhatian internasional dilaporkan telah beralih ke krisis lain sehingga jalur diplomasi ini menjadi cukup sepi. Pejabat tersebut juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai keterlibatan minimal dengan utusan Mykolai Vladinov dan bahkan mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang dilakukan Dewan Perdamaian saat ini tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi intinya menurut sumber ini, prosesnya tidak berjalan. Tidak ada tanda yang jelas kapan atau apakah hal itu akan berubah. Baik, bersama kita sekarang adalah penulis dan analis asal Gaza, Ahmed Fuad Al-Hatib. Dari sudut pandang Anda, mengapa pembicaraan ini terhenti, khususnya soal perlucutan senjata Hamas? Apakah ini masalah politik atau masalah kepercayaan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih struktural yang terjadi di sini? Karena sebenarnya tidak pernah ada niat nyata dari Hamas untuk benar-benar menyerahkan senjata mereka. Hamas baru-baru ini menawarkan langkah simbolis, di mana mereka akan menyerahkan beberapa senjata ringan milik aparatur pemerintahan mereka, yaitu kepolisian. Yang dengan senang hati mereka serahkan pemerintahan Gaza yang sebenarnya, dan membiarkan Komite Teknokratik atau NCAD, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, mengambil alih. Namun, yang tersisa dari persediaan Hamas termasuk terowongan, bengkel bawah tanah, persediaan terbatas bom rakitan, RPG, mungkin juga beberapa roket itu sendiri. Itu satu-satunya hal yang membuat Hamas tetap relevan. Itu satu-satunya hal yang membedakan Hamas dari PLO, Fatah, Gerakan Nasional Palestina, kalau boleh dibilang. Dan itulah sebabnya mereka tidak akan pernah menyerahkan semua itu. Apakah Anda setuju dengan penilaian bahwa kedua belah pihak sebenarnya nyaman dengan status quo? Atau apakah itu terlalu menyederhanakan keadaan? Dan apa yang hal itu tunjukkan tentang kondisi yang sedang dialami masyarakat Palestina di Gaza saat ini? Ya, ada sedikit kebenaran dalam fakta bahwa status quo saat ini memang bisa dijalankan. Maksud saya, Israel bisa menjaga Gaza tetap relatif tenang. Mereka menguasai 53% wilayah tersebut. Sesekali mereka akan menyerang Hamas. Mereka memiliki milisi-milisi di seluruh zona hijau yang bisa mengganggu kelompok teroris itu secara berkala. Di sisi lain, Hamas bisa melihat Gaza menjadi stabil di bawah kendalinya. Saya tentu saja sedang membicarakan zona merah di luar garis kuning. Hamas bisa memungut pajak dari truk-truk barang yang masuk. Hamas bisa memberi makan beberapa anggotanya yang tersisa, beberapa sel yang masih ada. Mereka bisa mengumpulkan amunisi yang belum meledak, mendaur ulangnya menjadi roket atau alat peledak rakitan. Mereka bisa menstabilkan situasi. Mereka tahu bahwa sekarang, dengan Iran yang sedang diserang, mereka benar-benar tidak punya sekutu lagi. Qatar sangat sibuk. Menurut penilaian saya, Qatar pada dasarnya sudah mengalihkan perhatian dari Gaza untuk sementara waktu. Begitu juga banyak dari kalian. Jadi memang benar bahwa status quo masih bisa dipertahankan, kecuali bagi rakyat Gaza yang terus menderita karena kondisi mengerikan tempat mereka tinggal. Menurut Anda, apa yang sebenarnya perlu berubah baik secara politik maupun di lapangan untuk memulai kembali negosiasi yang bermakna? Atau apakah kita sudah berada di jalan buntu? Dan apakah satu-satunya jalan ke depan adalah perlucutan senjata militer Hamas jika itu memang memungkinkan? Saya rasa saya sudah berkeliling negara dan dunia benar-benar mencoba untuk menyampaikan hal ini. Saya rasa sayangnya untuk melindungi nyawa terbanyak di jalur Gaza, kita harus bersiap untuk kembalinya perang yang tak terelakkan. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya masih punya anggota keluarga yang tersisa. Saya punya saudara kandung yang masih di Gaza. Saya telah kehilangan puluhan anggota keluarga dekat dan keluarga besar saya. Jadi saya punya kepentingan pribadi dalam hal ini, bukan hanya secara analitis. Tapi tetap saja, saya juga harus bersikap pragmatis, tanpa emosi. Jadi salah satu hal yang saya sarankan adalah, mari kita mulai benar-benar memindahkan sebagian penduduk melintasi garis kuning secara terorganisir. Mari kita mulai memeriksa siapa saja yang masuk. Mari kita bangun ruang alternatif di seberang garis kuning, sektor demi sektor.
Dan saya pikir hal lain yang perlu dilakukan adalah benar-benar menawarkan cara alternatif bagi orang-orang untuk meninggalkan jalur Gaza. Bagi mereka yang memiliki visa, bagi pasien, atau mereka yang akan diterima oleh negara yang bersedia menampung mereka. Mesir agak keras kepala. Mekanisme saat ini hanya memungkinkan 50 hingga 150 orang per hari. Padahal kita memiliki 50.000 pasien yang perlu keluar dan lebih dari 50.000 orang yang memiliki visa, serta tawaran dari seluruh dunia untuk pergi. Jadi mari kita buat koridor laut atau koridor maritim, atau seperti yang pernah saya bicarakan tentang Bandara Ramon. Saya sudah membicarakan tentang menggunakan helikopter untuk memindahkan orang-orang dengan aman keluar dari Gaza ke Bandara Aman. Dan dari sana mereka bisa terbang ke seluruh dunia. Jadi mari kita pindahkan penduduk ke tempat yang mereka inginkan, di mana mereka aman dan di mana mereka tidak lagi berada di bawah kendali Hamas. Dan saya pikir itu akan mengirimkan sinyal kepada Hamas bahwa kita tidak akan begitu saja menerima mereka menggunakan penduduk sebagai tameng manusia terus-menerus. Dan kita tidak harus melakukannya sekaligus. Kita bisa melakukannya sektor demi sektor. Dan jika kemudian harus kembali terjadi perang, setidaknya kita akan berada dalam situasi di mana jumlah korban berkurang. Hal itu pasti akan terus bertambah akibat pemboman dan aksi militer Israel terhadap sisa-sisa Hamas. Ya, seperti yang Anda tahu, untuk saat ini situasinya memang masih terhenti. Sangat menarik mendengar pendapat Anda dan melihat visi Anda untuk kawasan ini.